Bab 36. Apakah kamu mendengar? Pemimpin tim 3 Departemen Penjualan yang baru diangkat sedang membual di kantor Presiden Sen, mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan kontrak dari Rumah Sakit Bersalin dan Kesehatan Anak di kota itu dari Renhe Medicines. Hah, benarkah? Pria baru seperti dia punya kepercayaan diri seperti itu. Direktur Rumah Sakit Bersalin dan Kesehatan Anak di kota itu, Guo Taining, adalah kenalan lama Direktur Penjualan Renhe Medicines. Membuat Guo Taining melepaskan kesepakatan dengan Renhe Medicines dan membeli peralatan medis dari Huayao Corporation lebih sulit daripada pergi ke surga. Tentu saja benar, pemimpin tim 3 membuat kesepakatan dengan seorang putri dari Dubai, seperti kucing buta yang menangkap tikus mati, dan dia mendapatkannya pada hari yang sama ketika dia datang untuk wawancara kerjanya. Mungkin itu sebabnya dia begitu yakin bisa mendapatkan kontrak Rumah Sakit Bersalin dan Kesehatan Anak di kota itu. Selain itu, saya juga mendengar bahwa Presiden Sen dan Wakil Presiden Sen akan mengambil kesempatan ini dan memperebutkan jabatan kepemimpinan kali ini. Apa yang sedang terjadi? Maksud saya adalah jika pemimpin tim 3 dapat mencapai kesepakatan dengan Rumah Sakit Bersalin dan Kesehatan Anak di kota tersebut, Wakil Presiden Sen harus mundur dari jabatannya dan pensiun. Di sisi lain, jika dia tidak melakukannya, maka Presiden Sen lah yang akan mengundurkan diri. Tidak apa-apa, ini pertaruhan yang terlalu besar. Bukan hanya itu, pemimpin tim 3 juga ikut bertaruh, dia juga bertaruh dengan Wakil Presiden Sen dan pemimpin tim 2 dari Departemen Penjualan untuk salah satu tangan mereka. Ya Tuhan, kenapa aku merasakan pertumpahan darah besar lagi akan terjadi? Orang macam apa pemimpin tim 3 itu? Dia baru bekerja di Huayao Corporation kurang dari sebulan tapi sudah menimbulkan kekacauan. Siapa yang tahu, tapi rumor mengatakan, dia adalah kekasih Presiden Sen. Tidak apa-apa, ini besar sekali. Apa yang terjadi di kantor Sen Qinyan seperti badai ganas yang melanda seluruh perusahaan Huayao? Dalam waktu 2 jam, hampir semua orang mengetahui kejadian tersebut. Orang-orang yang sudah penasaran dengan salesman yang mendapat kontrak seorang putri dari Dubai mencoba segala cara untuk menggali informasi Xiao Luo, ingin tahu siapa pria legendaris tersebut. Saat ini, suasana di Departemen Penjualan sedang tegang dan canggung. Semua karyawan berpura-pura sibuk, namun mata mereka tertuju pada pemimpin tim 3. Xiao Luo telah berada di mejanya memainkan permainan Minesweeper di komputernya sejak dia kembali dari kantor Sen Qinyan. Bukankah orang ini baru saja mengatakan bahwa dia akan mendapatkan kontrak Rumah Sakit Bersalin dan Kesehatan Anak di kota itu? Bagaimana dia bisa tetap bermain game komputer dengan cara yang begitu riang? Apakah dia benar-benar santai? Semua orang agak bingung, terutama Guantong, dia sangat cemas hingga ingin menyerbu ke arah Xiao Luo dan menamparkan wajahnya. Suler, yang memiliki benjolan besar di kepalanya dan dibalut perban putih, memandang Xiao Luo dengan muram, dan berbisik dengan gigi terkatup, idiot, masih bermain-main di sini, aku akan menunggu dan lihat bagaimana kamu mati. Mao Jianyi melirik Xiao Luo melalui tirai jendela dan menelepon Sen Xingqing untuk melaporkan situasinya, wakil presiden, dia belum berangkat, masih duduk di mejanya dan bermain game komputer. Bermain permainan komputer, apakah kecil itu gila? Hahaha, Sen Xingqing terhibur dengan tindakan Xiao Luo. Alis Mao Jianyi berkerut, dia ragu-ragu sejenak sebelum mengungkapkan kekhawatirannya, dan berkata, Wakil Presiden, tidak ada yang mutlak di dunia ini, bagaimana jika dia? Bagaimana jika, menurutmu akan ada, bagaimana jika? Sen Xingqing mencibir. Mao Jianyi tidak bereaksi, pengalamannya mengatakan kepadanya bahwa tidak akan ada bagaimana jika, namun, jauh di lubuk hatinya, dia masih merasa cemas. Saya pernah berbisnis dengan Guo Taining sebelumnya. Dia adalah pria yang keras kepala dan pantang menyerah. Uang, wanita, dan kekuasaan, 3 hal yang akan menyebabkan pria kehilangan akal, jangan menggerakkannya. Guo Taining tidak memiliki kelemahan apapun. Jika ya, Anda dan Ling Fei tidak akan kembali dengan tangan kosong. Ditambah lagi, dia dan Direktur Penjualan Renhe Medicines adalah teman, dan mereka pernah bekerja di rumah sakit yang sama ketika mereka masih muda. Direktur adalah asistennya saat itu, dan karena sejarah di antara mereka, dia memilih Renhe Medicines tanpa ragu-ragu. Sen Qinyan, wanita jalan kecil itu, bahkan tidak mengetahui hal ini dan mengirim kalian untuk berurusan dengan Guo Taining, tidak heran kamu gagal. Sen Xingqing duduk, tidak terganggu di sofa, memegang ponselnya dengan senyuman di wajahnya. Bajingan kecil itu memilih pihak yang salah dan melawanku, dia masih berpikir bahwa langit akan selalu biru jika aku tidak menghancurkannya menjadi abu, dia menyombongkan diri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sen Xingqing, jejak rasa tidak aman di benak Mao Jianyi lenyap sama sekali seolah-olah dia telah meminum benzodiazepin. Saudara Luo, ini adalah informasi dari Guo Taining, Direktur Rumah Sakit Bersalin dan Kesehatan Anak di kota itu. Xi Yueting dan Liu Yao mengumpulkan setumpuk file Guo Taining dan meletakkannya di depan Xiao Luo. Xiao Luo mengerutkan kening dan berkata, saya ingin informasi dasarnya. Kenapa kalian memberiku begitu banyak file? Dia memindai file-file itu tentang lingkaran sosial Guo Taining, hobi, preferensi makanan, tempat-tempat yang sering dia kunjungi, dan semacamnya. Sepertinya satu-satunya data yang mereka lewatkan adalah tentang kapan dia pergi ke toilet. Saya hanya membutuhkan halaman ini. Xiao Luo mengambil selembar kertas berisi informasi penting Guo Taining, termasuk usia, tinggi badan, foto, pengalaman hidup Guo Taining, dan sejenisnya. Dengan gugup, Xi Yueting bertanya, Saudara Luo, apakah kita benar-benar akan mendapatkan kontrak Rumah Sakit Bersalin dan Kesehatan Anak di kota itu? Xiao Luo dengan hati-hati membaca lembar informasi di tangannya dan mengangguk. Akhir bulan sudah dekat. Saya memahami bahwa Saudara Luo ingin meningkatkan penjualan Anda, tetapi kontrak ini terlalu besar. Apakah kita benar-benar bisa mendapatkannya? Xi Yueting mengira dia bisa mendengar dengungan di kepalanya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa suatu hari dia akan mendapatkan kesepakatan senilai 1,7 miliar dolar, bahkan dalam mimpinya pun tidak. Rasa dingin menjalar ke punggung Liu Yao, ya, kami bahkan belum terbiasa dengan semua tugas pemula, dan sekarang kami harus melawan penjahat besar, bahkan memikirkan hal itu membuatku takut. Xiao Luo tidak menjawab. Dia hanya memeriksa informasi pribadi Guo Taining dengan cermat, yang hampir sama dengan informasi yang dia temukan di Baidu Encyclopedia, yang merinci peristiwa penting dalam kehidupan Guo Taining. Kakak Ling, Xi Yueting tiba-tiba memanggil. Xiao Luo juga merasakan seseorang di dekatnya sedang menatapnya. Dia mendongak dan melihat wajah berbentuk hati yang familiar dengan ekspresi dingin dan arogan. Dia adalah tenaga penjualan terbaik di Departemen Penjualan, Ling Fei. Xiao Luo, masih belum terlambat untuk menyerah pada Wakil Presiden Sen, kamu tidak perlu ikut campur dalam pertarungan antara Presiden Sen dan Wakil Presiden Sen, tidak ada yang bisa mendapatkan kontrak Rumah Sakit Bersalin dan Kesehatan Anak di kota itu.
Guo Taining hanya akan berbisnis dengan Renhe Medicines, tidak ada yang bisa mengubahnya, kata Ling Fei. Xiao Luo mendengus dan menjawab, kamu berada di pihak Shen Xingqing, bukan? Tidak, saya tidak mewakili siapapun, saya hanya tidak ingin melihat rekan-rekan saya dikorbankan dalam pertarungan antara Presiden Shen dan Wakil Presiden Shen. Kamu pikir aku akan gagal? Kamu pasti akan gagal. Dengan nada tenang dan serius, Ling Fei menjelaskan, Guo Taining sangat tegas, dan tidak ada yang dapat mengubah pikirannya, bahkan suap atau diskon pun tidak. Menurut apa yang saya ketahui, dia sangat dekat dengan Direktur Penjualan Renhe Medicines. Kalau tidak, dia tidak akan kebal terhadap diskon khusus yang kami, Huayao Corporation, tawarkan, dan mengusir kami tanpa pertimbangan apapun. Terima kasih atas informasi tulusmu. Xiao Luo tidak mengatakan apapun setelah itu, dan dia terus membaca informasi Guo Taining. Alis Ling Fei berkerut dalam, dia kemudian berbalik dan berjalan pergi dalam diam. Dia sudah cukup berkata, dan apakah Xiao Luo mau mendengarkannya atau tidak, itu bukan urusannya. Selain itu, dia tidak terlalu dekat dengan Xiao Luo, dan dia hanya memperingatkannya untuk sopan santun kepada rekan-rekannya. Apakah kamu mendengar? Pemimpin tim 3 Departemen Penjualan yang baru diangkat sedang membual di kantor Presiden Shen, mengatakan bahwa dia ingin mengambil kontrak dari Rumah Sakit Bersalin dan Kesehatan Anak di kota itu dari Renhe Medicines. Setelah membaca informasi pribadi Guo Taining dengan cermat, Xiao Luo, bersama si Sueting dan Liu Yiyao, menuju ke Rumah Sakit Bersalin dan Kesehatan Anak di kota itu dengan membawa dokumen kontrak perusahaan. Rumah sakit itu terletak di dekat pasar basah. Lingkungannya kotor dan tidak nyaman untuk dilalui mobil karena jalanannya terlalu sempit. Selain itu, selalu terdapat kios-kios yang menjual buah-buahan dan sayur-sayuran di kedua sisi jalan, sehingga membuat seluruh tempat menjadi padat dan dipadati orang. Ketika terjadi keadaan darurat, bahkan ambulans pun sulit untuk melewatinya, dan inilah mengapa mencari lokasi baru untuk rumah sakit merupakan hal yang mendesak untuk dipertimbangkan. Dengan dukungan pemerintah, pendanaan tidak akan menjadi masalah. Saudara Luo, apakah kita benar-benar bisa mendapatkan kontrak ini? Berdiri di depan Rumah Sakit Bersalin dan Kesehatan Anak di kota itu, Si Yueting tidak optimis dengan peluang mereka, karena bagaimana mungkin tim 3 dapat mencapai kesepakatan yang bahkan Mao Jianyi dan Ling Fei tidak dapat mencapainya. Liu Yiyao tidak mengatakan apa-apa, tapi ekspresinya jelas menunjukkan bahwa dia sangat gugup dan cemas. Terbukti, dia sama seperti Si Yueting, sama sekali tidak siap untuk misi mereka. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Xiao Luo menyindir sambil tersenyum dan berjalan ke dalam gedung. Si Yueting dan Liu Yiyao bertukar pandang dan tersenyum gugup saat mereka mengikutinya ke rumah sakit. Namun, mereka adalah para profesional terlatih, dan mereka mulai tersenyum begitu memasuki lokasi. Tidak ada yang bisa melihat melalui fasad mereka dan mengetahui kegelisahan yang terkubur jauh di dalam hati mereka. Secara lahiriah, mereka tampak penuh percaya diri. Seperti di semua rumah sakit lainnya, Rumah Sakit Bersalin dan Kesehatan Anak di kota tersebut dipenuhi dengan asap disinfektan karena sterilisasi adalah rutinitas sehari-hari, namun ketika mereka sampai di area rawat inap, baunya mulai hilang, dan, dari waktu ke waktu, mereka bisa mendengar tangisan bayi di bangsal depan. Dalam perjalanan menuju gedung administrasi, mereka melihat banyak orang tua menggendong anak-anak mereka, dan mereka tampak khawatir dan cemas. Tiba-tiba, Liu Yiyao tiba-tiba bertanya, Saudara Luo, apakah kamu sudah menikah? Xiao Luo berpikir sejenak dan berkata, ya, benar. Dan apakah kamu punya anak? Liu Yiyao bertanya lagi. Ya, seketika, senyuman polos dan menawan Su Xiaobei yang mengubah matanya menjadi bulan sabit kecil terlintas di benak Xiao Luo. Saya dengar melahirkan bayi itu seperti masuk ke ruang penyiksaan. Kakak Luo, bagaimana perasaanmu saat istrimu berada di ruang bersalin? Liu Yiyao bertanya lagi. Saya belum bisa menjawabnya, Xiao Luo tertawa. Yah, dia tidak bisa memberitahunya apa yang belum dia alami. Jadi, Yao Yao, kenapa kamu punya banyak pertanyaan? Apakah kamu lupa untuk apa kita di sini? Si Yueting menyela. Yah, tempat ini membangkitkan perasaan, dan aku hanya ingin tahu tentang melahirkan. Ditambah lagi, kecemasan saya sedikit berkurang ketika kita membicarakan hal-hal seperti itu, jelas Liu Yiyao. Si Yueting berpikir apa yang dikatakan Liu Yiyao masuk akal. Dia menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan berkata, adikku memberitahuku bahwa ketika dia melahirkan bayinya, rasa sakitnya begitu hebat hingga dia ingin bunuh diri. Rasanya seperti jiwanya terbelah menjadi dua, dan dia hampir tidak dapat menahan rasa sakitnya. Dia juga mengatakan bahwa ruang bersalin dipenuhi dengan jeritan tajam dari ibu-ibu lain, dan dia mengira dia berada di neraka. Jadi, memiliki anak bukanlah pilihan bagi saya tidak akan pernah melahirkan anak dalam hidup ini. Itu hanya karena kamu belum bertemu pria yang sangat kamu cintai. Begitu kamu bertemu dengannya, kamu akan bersedia untuk memiliki bayi bersamanya, jawab Liu Yiyao, terdengar seperti dia berbicara berdasarkan pengalaman. Lupakan saja, aku tidak ingin menderita rasa sakit itu, aku akan mengadopsi seekor dari panti asuhan suatu hari nanti, kata si Yueting sambil melambaikan tangannya untuk menyampaikan maksudnya. Xiao Luo hanya bisa mengangkat alisnya melihat bagaimana mereka berdua menenangkan saraf mereka dan tidak berkomentar apapun. Di tengah obrolan, ketiganya tiba di gedung administrasi, dan si Yueting serta Liu Yiyao segera mengakhiri percakapan mereka. Seorang wanita berpakaian bagus mendatangi mereka dengan senyuman di wajahnya. Hai, ini bagian administrasi, kalau kemari untuk menemui dokter atau menjenguk pasien, sebaiknya ke gedung terlebih dahulu, ujarnya. Xiao Luo tidak membuang waktu dan menjelaskan tujuan mereka di sana. Kami di sini bukan untuk menemui dokter atau mengunjungi pasien, kami di sini untuk menemui Direktur Guo, katanya. Anda di sini untuk direktur kami. Karena terkejut, dia kemudian bertanya, dan kamu? Kami dari Departemen Penjualan Huayao Corporation. Kami datang ke sini untuk menemui Direktur Guo untuk urusan bisnis. Petik 2. Xiao Luo menjawab dengan jujur, karena dia tahu dari apa yang dia baca bahwa Guo Taining adalah orang yang jujur, dan dia pasti tidak akan menghargai setengah kebenaran atau tipu muslihat. Jika Xiao Luo tidak mengatakan yang sebenarnya tentang siapa dia, Guo Taining pasti akan memecat Xiao Luo begitu mereka bertemu, dan dampak jangka panjang pada Huayao Corporation akan sangat buruk. Bukankah perusahaanmu mengirim seseorang pagi ini? Wanita itu bertanya. Mereka sedang terburu-buru, dan masih ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi, jawab Xiao Luo. Harap tunggu di sini, saya akan memberitahu direktur. Terima kasih, Xiao Luo mengangguk, menyatakan penghargaannya. Apakah Direktur Guo setuju untuk mendengarkan kami? Kenapa aku merasa kita bahkan tidak bisa melihat wajahnya kali ini? Si Yueting bergumam pada dirinya sendiri saat wanita itu pergi.
Dia akan menemui kita. Guo Taining adalah seorang pria sejati, dia mungkin menolak bertemu dengan penjual yang melakukan trik kecil, tapi dia pasti tidak akan menolak pengunjung manapun yang menunjukkan ketulusan, kata Xiao Luo. Ini adalah kesimpulan yang dia dapatkan dari membaca lembar informasi Guo Taining, dan dia cukup yakin dia membaca kepribadian Guo Taining dengan akurat. Seperti yang disimpulkan Xiao Luo, wanita itu kembali beberapa saat kemudian dan memberitahu mereka bahwa Direktur Guo telah mengundang mereka ke kantornya. Xiao Luo berterima kasih kepada wanita itu dan membawa Si Yueting dan Liu Yao yang terkejut ke kantor Guo Taining. Kantor itu berada di ujung lorong di lantai 3. Begitu mereka menginjakkan kaki di kantor, mereka melihat seorang pria parubaya berambut abu-abu sedang asyik membaca buku kedokteran. Dia tampak baik dan ramah. Kantornya tidak terlalu besar, luasnya sekitar 30 meter persegi. Kantor tersebut dilengkapi dengan meja, rak buku, dan bonsai di setiap sudut kantor. Tidak ada komputer di meja, tapi bola dunia dan setumpuk file. Direktur, mereka ada di sini, kata wanita itu sambil mengetuk pintu. Pria parubaya itu mengangguk, dan dengan matanya yang masih menatap ke dalam buku medis, dia bertanya kepada Xiao Luo tanpa menatapnya, saya telah menjelaskan dengan jelas kepada direktur penjualan Anda, mengapa dia masih mengirim Anda. Xiao Luo berbicara dengan nada yang tidak agresif dan tidak mendamaikan. Direktur Guo, kami, mewakili Huayao Corporation, ingin mendiskusikan kesepakatan bisnis dengan Anda. Baiklah, tapi jangan menuduh saya tidak memberikan kesempatan kepada generasi muda, jika Anda dapat membujuk saya dengan kurang dari 100 kata, saya akan memberikan kontrak kepada Huayao Corporation. Guo Taining masih tidak mengangkat kepalanya untuk melihat mereka. Dengan kurang dari 100 kata, Si Yueting dan Liu Yao mengerutkan kening, menunjukkan garis kekhawatiran di dahi mereka. Direktur penjualan Mao dan pemimpin tim, Ling Fei, menghabiskan sepanjang pagi mencoba membujuknya dan gagal. Sekarang, mereka bertiga seharusnya meyakinkan Guo Taining dalam waktu kurang dari 100 kata, bagaimana mungkin? Direktur Guo, kami dengan tulus ingin berbisnis dengan Anda, tidak peduli seberapa bagus diskon yang ditawarkan Renhe Medicines kepada Anda, kami, Huayao Corporation, dapat menawarkan Anda 2 kali lipat, kata Si Yueting. Ya, Direktur Guo, mohon pertimbangkan Huayao Corporation, kedua perusahaan tersebut memproduksi peralatan medis dan obat-obatan dengan kualitas terbaik, dan jika Anda bisa mendapatkan produk yang sama dengan harga lebih murah, bukankah itu hal yang baik bagi Anda? Anda dapat menggunakan uang yang dihemat untuk pembangunan rumah sakit baru, yang akan bermanfaat, kata Liu Yao. Waktu sangat berharga, jadi berhentilah membuang-buang waktuku. Dan jangan sia-siakan milikmu juga. Guo Taining bersikap dingin pada mereka, dan sepertinya dia tidak akan memberi mereka kesempatan sama sekali. Matanya tertuju pada buku kedokteran di tangannya sepanjang mereka berada di sana. Dengan tanggapan singkat Guo Taining, antusiasme dalam diri Si Yueting dan Liu Yao segera lenyap. Tampaknya tidak ada secercah harapan pun, karena Direktur Guo pada dasarnya mempunyai sifat yang berhati-hati dan berhati-hati. Gadis-gadis itu percaya bahwa mustahil mengubah pikirannya. Mereka menatap Xiao Luo dengan sedih dengan ekspresi kekalahan di wajah mereka. Orang biasa mengucapkan 300 kata dalam 1 menit, jadi 100 kata membutuhkan waktu sekitar 20 detik. Direktur Guo hanya mengizinkan saya berbicara selama 20 detik. Apakah Anda yakin ini adalah peluang? Kata Xiao Luo. Guo Taining, yang masih fokus pada buku kedokterannya, mendongak dan melirik ke arah Xiao Luo. Kamu adalah pemuda yang cukup menarik. Saya bisa mengubah aturannya karena menurut Anda itu terlalu tidak adil, katanya, baru-baru ini, salah satu teman saya membeli sejumlah kaos kaki pria, yang setiap pasangnya berharga $1.000. Kebanyakan orang terkejut dengan harganya, dan kaos kaki itu tidak terjual di pusat perbelanjaan. Karena Anda seorang penjual, Anda harus pandai mempromosikan sesuatu, apakah menurut Anda bisa menyelesaikan masalah ini untuknya? $1.000 untuk sepasang kaos kaki. Ya Tuhan, bagaimana mungkin menjualnya? Tidak peduli seberapa kayanya seseorang, dia tidak akan menghabiskan $1.000 untuk sepasang kaos kaki. Si Yueting dan Liu Yao merasa kesal, ini bahkan lebih menantang daripada tantangan 100 kata. Tampaknya Guo Taining sengaja mempersulit mereka. Tentu saja, mereka tidak mengatakannya dengan lantang. Mereka berdua tidak bisa memberikan jawaban bahkan setelah memutar otak karena menurut pengetahuan mereka, pria biasa bisa membeli 3 pasang kaos kaki hanya dengan $10. Siapapun yang rela menghabiskan $1.000 untuk sepasang kaos kaki pasti sudah gila. Guo Taining mengalihkan pandangannya kembali ke bukunya dengan acuh tak acuh dan berkata, beberapa mantan teman sekelasku yang sekarang menjadi profesor membantu menganalisis situasinya dan menyimpulkan bahwa satu-satunya solusi adalah menghapus kaos kaki ini. Si Yueting dan Liu Yao sama-sama berpikir, siapa yang cukup bodoh untuk menghabiskan $1.000 untuk membeli sepasang kaos kaki. Direktur Guo, saya punya ide, dan teman Anda bisa mencobanya, kata Xiao Luo. Oh, ide apa itu? Guo Taining bertanya sambil melihat ke atas lagi. Xiao Luo tersenyum dan berkata, karena tidak ada laki-laki yang mau membeli kaos kaki itu, mengapa tidak menjualnya kepada wanita? Hati Si Yueting dan Liu Yao tenggelam saat mendengar apa yang dikatakan Xiao Luo. Si Yueting mengingatkannya dengan nada berbisik, saudara Luo, itu kaos kaki pria, bukan kaos kaki wanita, mengapa ada wanita yang mau membelinya? Guo Taining terdiam beberapa saat, lalu tersenyum pada Xiao Luo dan berkata, seperti yang dikatakan wanita muda ini, kaos kaki itu untuk pria, wanita membeli kaos kaki pria, bukankah menurutmu itu aneh? Aneh, sebenarnya tidak sama sekali. Dengan tenang, Xiao Luo menjelaskan, tampilkan kaos kaki mahal ini di samping beberapa produk kosmetik kelas atas. Setelah seorang wanita menghabiskan ribuan atau bahkan puluhan ribu dolar untuk kosmetik, dia merasa sedikit bersalah karena menghabiskan uang untuk dirinya sendiri. Dan jika dia mempunyai sedikit kasih sayang terhadap suaminya, jauh di lubuk hatinya dia akan merasa cemas karena tidak cukup memikirkan atau memedulikan suaminya. Dan, pada saat ini, ketika dia berbalik dan melihat kaos kaki yang harganya $1.000, kegelisahan dan rasa bersalahnya akan segera mendorongnya untuk membelikan sepasang kaos kaki itu untuk suaminya. Dan yang pasti, dia kini akan pulang dengan bangga dan lebih terbuka kepada suaminya tentang pergi berbelanja. Beginilah cara Anda menjual kaos kaki tersebut. Ya Tuhan, Si Yueting dan Liu Yao tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Luo, dan mereka memandangnya seolah dia adalah alien. Cara berpikirnya sangat menakjubkan, menjual kaos kaki pria kepada wanita, bagaimana dia bisa mendapatkan ide itu? Bagaimana dia bisa memikirkan hal itu? Wanita yang membawa mereka ke kantor sangat terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Ide Xiao Luo sangat luar biasa, dan meskipun mereka belum mencobanya, dia sudah setuju dengannya.
Kilatan muncul di mata Guo Taining, dan dia akhirnya meletakkan buku medisnya dan mengangguk sambil berkata, menarik, anak muda, direktur Anda tidak dapat menjawab pertanyaan yang sama. Dia menoleh ke wanita yang berdiri di sampingnya, Xiao Yun, tolong bawakan kami teh. Ya, wanita itu, Xiao Yun, segera mengeluarkan perlengkapan teh dan mulai menyiapkan teh. Guo Taining melangkah keluar dari belakang mejanya dan menunjuk mereka. Lewat sini, dia berkata. Xiao Luo mengangguk dan mengikuti Guo Taining ke sofa tempat peralatan teh telah disiapkan. Dia tahu bahwa dia telah mendapatkan hak untuk melakukan percakapan mendalam dengan Guo Taining. Si Yueting dan Liu Yao saling bertukar pandang, dan mereka sangat senang. Mereka melihat secercah harapan sekarang dan dalam hati bertepuk tangan untuk Xiao Luo. Anak muda, saya memang mempertimbangkan Huayao Corporation, tetapi setiap orang terikat pada kewajiban moral tertentu. Saya bekerja dengan direktur penjualan di Renhe Medicines, Cui Yongsheng, selama bertahun-tahun, dan kami sangat dekat, jadi tidak ada yang dapat mengubah keputusan saya untuk memberikan kontrak kepada Renhe Medicines. Namun, saya mengagumi pria muda seperti Anda, dan hari ini akan menjadi awal persahabatan kita, jika kami membutuhkan peralatan medis apapun di masa mendatang, saya akan menghubungi Anda. Guo Taining adalah seorang pria sederhana yang telah kembali ke jalan alami. Dia dengan tenang menuangkan teh untuk Xiao Luo dengan senyuman di wajahnya. Apa yang baru saja dia katakan membuat Si Yueting dan Liu Yao merasa seperti mereka telah jatuh dari surga ke neraka, dan secercah harapan yang mereka lihat tadi tiba-tiba hilang. Xiao Luo tidak terburu-buru ke topik utama, melainkan dia menyesap teh dan melirik buku medis di atas meja. Buku itu tentang bagaimana mengurangi rasa sakit yang diderita ibu melahirkan selama persalinan, iya. Ya, buku ini ditulis oleh Lin Qiaozi, pendiri bidang kebidanan dan ginekologi negara kita. Tampaknya Anda memiliki pengetahuan tentang bidang medis, mengapa Anda tidak membagikan apa yang Anda ketahui tentang ibu bersalin? Jawab Guo Taining. Ya, tentu saja, saya akan berbagi satu atau dua hal, tapi maafkan saya karena telah pamer di depan Direktur Guo, yang ahli di bidang ini. Proses persalinannya terbagi menjadi 3 tahap, seperti yang Anda ketahui. Tahap pertama meliputi kontraksi rahim yang mengakibatkan nyeri persalinan, mirip dengan kram menstruasi, seperti merebus katak dalam air hangat. Oleh karena itu, nyeri umumnya tidak menjadi masalah besar bagi wanita yang pernah mengalami kram menstruasi. Pada tahap kedua, kontraksi semakin intensif, dan ketika leher rahim melebar hingga cukup besar untuk memuat 3 jari, nyeri persalinan akan semakin hebat. Disinilah banyak ibu yang melahirkan menggigil membayangkan harus merasakan rasa sakit setiap beberapa menit sekali, karena rasa sakitnya semakin meningkat intensitasnya setiap saat. Ini adalah saat ruang bersalin dipenuhi dengan jeritan tajam mereka yang tak ada habisnya. Xiao Luo mendiskusikan proses persalinan dengan Guo Taining dalam urutan yang logis. Bagus sekali, kata Guo Taining, mulai mengagumi pemuda di depannya. Si Yueting dan Liu Yao kembali terkejut, karena mereka tidak percaya bahwa ketua tim mereka, Xiao Luo, tahu banyak tentang subjek tersebut. Dia luar biasa. Xiao Luo tersenyum dan melanjutkan menjelaskan, bayinya keluar dari saluran kebidanan pada tahap ketiga, sebenarnya tidak banyak yang perlu dibicarakan pada tahap ini. Setelah bayi lahir, semua rasa sakit perlahan akan hilang, ibu akan merasa lega seiring berjalannya waktu. Saya ingin menekankan pada tahap kedua, yaitu tahap yang paling banyak menimbulkan penderitaan bagi calon ibu, baik secara fisik maupun mental. Beberapa wanita tetap berada dalam tahap ini selama lebih dari 10 jam, dan beberapa lagi selama 3 hari 3 malam, dan ini tidak tertahankan, karena mereka merasa seolah-olah berada di neraka. Setiap menit dan detik terasa seperti 1 abad bagi mereka. Bahkan ada pula perempuan yang bunuh diri dengan melompat dari gedung karena tak kuasa menahan rasa sakit. Meskipun saat ini ada teknik yang menghasilkan apa yang disebut persalinan tanpa rasa sakit, efek anestesi masih terbatas, rasa sakit hanya berkurang tetapi tidak dihilangkan. Direktur Guo, apakah saya benar? Guo Training memasang ekspresi agak canggung di wajahnya saat dia mengangguk dengan cemberut. Apa yang kamu katakan itu benar, katanya. Direktur Guo, 10 tahun yang lalu, ada seorang wanita yang melompat dari gedung dari bagian rawat inap di lantai 5 rumah sakit Anda karena dia tidak tahan dengan rasa sakit dari proses persalinan tahap kedua. Dia meninggal bersama dengan anaknya di dalam rahimnya, dan wanita itu adalah mantan istrimu, kan? Retakan, tangan Guo Taining tiba-tiba bergerak, dan cangkir teh di tangannya tergelincir ke lantai, pecah berkeping-keping. Si Yueting dan Liu Yao sama-sama menggigil bersamaan saat mendengar apa yang dikatakan Xiao Luo. Hanya 2 kata yang muncul di benak mereka, semuanya berakhir. Sebagai tenaga penjualan, mereka memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang informasi pelanggan Guo Taining. Misalnya, bukan rahasia lagi bagi mereka bahwa mantan istri Guo Taining memilih melompat dari lantai 5 bangsal rawat inap untuk mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan rasa sakit saat melahirkan. Tentu saja, mereka pasti tidak akan menyebutkan kejadian ini. Orang normal manapun pasti tahu bahwa topik ini seperti ladang ranjau. Itu adalah pemicu Guo Taining dan ketika hal itu diangkat, orang tersebut akan mati dengan kematian yang mengerikan. Apa yang sedang dilakukan saudara Luo? Keduanya cemas. Mereka tidak dapat memahami maksud kata-kata Xiao Luo. Bagaimana pembicaraan ini dianggap sebagai negosiasi? Itu jelas hanya membuat Guo Taining kesal. Seperti yang diharapkan, wajah Guo Taining menjadi gelap dalam sekejap. Mata seseorang yang selalu terlihat baik hati tiba-tiba menjadi gelap dan tajam dan ekspresinya menjadi sangat tidak menyenangkan. Xiao Luo tidak terburu-buru dan melanjutkan berkata, Direktur Guo, selama 10 tahun terakhir Anda selalu mempelajari bagaimana membiarkan wanita melahirkan tanpa rasa sakit. Selain ingin melakukan sesuatu yang berarti dalam hidupmu, ini juga tentang kenangan dan rasa bersalah mantan istrimu, bukan? Apa maksudmu? Guo Taining menatap Xiao Luo. Tidak ada sedikit pun niat baik yang tersisa di wajahnya dan itu semua adalah permusuhan yang mendalam. Xiao Luo mengangkat cangkir tehnya dan menyesap tehnya. Sambil tersenyum, dia berkata, saya tahu cara agar para ibu bisa melahirkan tanpa rasa sakit. Selama Anda dan grup Huayao menandatangani kontrak, saya akan memberitahu Anda metode ini. Apa? Tidak hanya Guo Taining, Si Yueting, Liu Yao dan bahkan wanita bernama Xiao Yun pun terkejut. Orang normal pasti tahu bahwa datangnya kehidupan pasti dibarengi dengan rasa sakit. Ada yang bilang rasa sakit ini setara dengan patahnya 12 tulang rusuk. Kecuali operasi caesar, tapi proses pemulihannya pun juga menyakitkan. Lagi pula, Anda membuka lubang di perut dan itu membutuhkan waktu untuk sembuh. Bagaimana mungkin ada cara untuk melahirkan tanpa rasa sakit di dunia ini? Itu tidak mungkin. Tingkat rasa sakitnya bervariasi antara orang ke orang.
Absurd. Ekspresi wajah Guo Taining berubah dalam sekejap. Dengan dingin, dia berkata, awalnya, saya pikir Anda adalah seseorang yang berpikiran terbuka, tetapi saya tidak berpikir Anda adalah penjahat licik yang mencari keuntungan kecil. Anda bahkan bukan seorang dokter, Anda hanyalah seorang salesman. Namun, Anda tanpa malu-malu mengatakan kepada saya bahwa Anda tahu cara agar ibu bisa melahirkan tanpa rasa sakit. Lelucon apa, kamu benar-benar konyol. Xiao Yun, suruh tamu ini keluar. Dia berdiri dan membalikkan punggungnya. Dia sangat marah. Dia tidak hanya marah karena Xiao Luo membesarkan mantan istrinya, tetapi lebih marah lagi karena Xiao Luo berbohong. Dia telah belajar keras selama lebih dari 10 tahun dan tidak ada kemajuan. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah ada yang disebut persalinan tanpa rasa sakit di dunia ini. Pada akhirnya, orang yang bahkan tidak memenuhi syarat ini dengan percaya diri mengatakan kepadanya bahwa dia tahu suatu metode. Itu benar-benar tidak masuk akal. Orang seperti itu membuatnya muak dan marah. Pada akhirnya gagal total. Xi Yueting dan Liu Yao menundukkan kepala seperti bola kempes. Pada saat yang sama, mereka sangat bingung dengan perilaku Xiao Luo. Dia jelas hanya seorang penjual, jadi mengapa dia mengatakan bahwa dia tahu bagaimana membantu wanita melahirkan tanpa rasa sakit? Bahkan jika mereka ingin mengamankan penjualan ini, mereka tidak bisa hanya berbicara tanpa berpikir. Selain itu, cara Xiao Luo mengatakannya agak terlalu dibuat-buat. Kalian bertiga, silakan pergi. Wanita bernama Xiao Yun memberi isyarat agar mereka pergi, nadanya juga berubah dingin. Xiao Luo meletakkan cangkir tehnya dan tertawa kecil, Direktur Guo, ini adalah pusat bersalin. Kebanyakan keluarga akan mengirim wanita ke sini dengan harapan akan melahirkan. Saya yakin ruang bersalin Anda tidak akan kosong saat ini. Jika Direktur Guo tidak mempercayai saya dapat membuktikannya kepada Anda saat ini juga di ruang bersalin. Wajah Xi Yueting dan Liu Yao langsung memucat setelah mendengar ini. Keduanya buru-buru menyeret Xiao Luo ke samping. Saudara Luo, kamu. Kedua wanita itu bahkan tidak mampu menyelesaikan seluruh kalimat mereka pada saat itu. Mereka hanya merasa Xiao Luo sedang bermain api. Mereka akan mengerti jika dia mengetahui sedikit pengetahuan tentang persalinan, tapi mengatakan bahwa Anda memahami persalinan tanpa rasa sakit hanyalah sebuah khayalan. Ada begitu banyak ahli dan profesor yang belum menemukan hal ini, jadi bagaimana bisa Xiao Luo? Ini benar-benar menipu Guo Taining. Penipuan ini sudah keterlaluan. Guo Taining berbalik kali ini, menunjuk ke pintu kantor dengan dingin, dan berteriak, saya telah melihat banyak orang seperti Anda. Anda hanyalah seorang tenaga penjualan tanpa garis bawah atau prinsip. Keluar sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Keluar. Direktur Guo, jika kamu tidak percaya padaku maka aku akan membuatmu percaya. Xiao Luo mengerutkan alisnya, jari telunjuk dan jari tengah kanannya menjepit jarum tipis dan dengan kecepatan cahaya, menusuk titik di atas alis kepala Guo Taining. Guo Taining hanya bisa merasakan kepalanya mati rasa, lalu sensasi kaku menyebar dari kepala hingga tubuh bagian bawah dan anggota badannya. Dalam 2 detik, dia bisa merasakan tubuhnya terlalu kaku untuk bergerak. Anggota tubuhnya terikat dan dia bisa merasakan kehadirannya, tapi dia tidak bisa menggerakkannya. Sepertinya dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Ini, dia terkejut, dan berseru, apa yang kamu lakukan? Direktur Guo, jangan khawatir. Aku baru saja menyebabkan otakmu kehilangan kendali atas tubuhmu untuk sementara waktu, kata Xiao Luo sambil tersenyum. Guo Taining mencoba beberapa kali tetapi tetap tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Jarum tipis yang tertusuk pada titik akupuntur di atas alisnya seperti kutukan yang menjepitnya. Xi Yueting, Liu Yao dan wanita bernama Xiao Yun hanya bisa menatap kosong. Ini terlalu ajaib. Hanya dengan jarum tipis dia menghentikan seseorang untuk bergerak. Tentu saja mereka tahu bahwa Guo Taining tidak sedang berakting. Dia benar-benar tidak bisa bergerak. Kamu, sihir apa yang kamu lakukan padaku? Cepat, lepaskan aku, kata Guo Taining, panik. Xiao Luo tersenyum tipis dan mencabut jarumnya. Guo Taining terjatuh kembali ke sofa dengan suara hentakan. Xiao Luo menunjukkan jarum tipis di tangannya kepada Guo Taining, ini 9 jarum. Telah digunakan sejak zaman kuno untuk mengobati berbagai penyakit dan kemampuan anestesinya jauh lebih baik daripada obat penghantaran tanpa rasa sakit. Hanya dengan 2 jarum Anda akan membiarkan pasien tidak merasakan sakit sama sekali, dan selama pasien tidak merasakan sakit, tubuh dan ototnya akan rileks. Hal ini juga tidak akan mempengaruhi proses persalinan, hanya akan membuat pembukaan vagina menjadi lebih lancar dan memastikan kala ketiga berlangsung lebih awal, sehingga mengantarkan kehidupan baru lebih cepat. Pada saat itu, Guo Taining tidak berani meremehkan Xiao Luo dan dengan sedikit ketakutan, berkata, benarkah? Saya sudah mengatakan ini sebelum Direktur Guo. Jika tidak percaya maka kita bisa pergi ke ruang bersalin untuk konfirmasi sekarang. Xiao Luo dengan tenang melanjutkan, saya akan meneruskan metode ini kepada Anda dengan syarat Anda menandatangani kontrak dengan Huayao Group. Ini adalah langkah mematikan yang sebenarnya bagi Guo Taining. Dampak kematian mantan istrinya sangat besar bagi Guo Taining dan dia bersumpah akan mengembangkan metode persalinan yang benar-benar tidak menimbulkan rasa sakit selama hidupnya. Xiao Luo sekarang meresepkan obat yang tepat untuk lukanya dengan 9 jarum, dan Guo Taining dapat menggunakannya sebagai saluran untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, maka saya akan menandatangani kontrak dengan Huayao Group, kata Guo Taining serius. Dia memegang kacamatanya. Baiklah, Xiao Luo tersenyum. Dia berhasil menjatuhkan Guo Taining. Setiap orang memiliki kelemahannya masing-masing dan kelemahan Guo Taining terlalu jelas. Itu dicatat dalam informasi dasarnya namun tidak ada orang lain yang bisa memanfaatkannya. Kompleks rumah sakit lama rumah sakit wanita kota relatif tua. Ruang bersalin berada di lantai 5, dan dibandingkan dengan rumah sakit lain, dianggap agak kumuh. Insulasi suara tidak terlalu bagus dan saat berdiri di luar ruang bersalin, orang dapat mendengar semburan tangisan ibu hamil di dalam. Saat ini, kebijakan nasional mendorong kelahiran alami, dan operasi caesar biasanya dihindari, kecuali dalam keadaan luar biasa. Selain itu, masyarakat juga mengetahui bahwa persalinan alami akan lebih baik dibandingkan dengan operasi caesar. Tidak peduli apakah itu pandangan ekonomi, pandangan kebijakan, atau dilihat dari sudut pandang kesehatan anak, persalinan alami adalah metode yang umum digunakan, dan akibatnya adalah rasa sakit yang luar biasa saat melahirkan. Guo Taining dan Xiao Luo mengenakan gaun steril, sarung tangan dan topi, lalu berganti pakaian bedah dan sandal sebelum memasuki ruang bersalin. Hal ini menarik banyak perhatian. Ketika dokter dan perawat di ruang bersalin melihat direktur sendiri masuk, mereka datang untuk menyambutnya. Guo Taining menyapa mereka dan mengizinkan dokter yang bertugas membawa mereka ke ruang bersalin. Setibanya di ruang bersalin, terdengar suara lolongan nyaring dari para ibu hamil.
Bahkan Xiao Luo kesulitan mengatasinya, dan ekspresi wajahnya menjadi sedikit tidak nyaman karena tangisan yang tak henti-hentinya. Dia bisa merasakan secara langsung rasa sakit yang merobek jiwa. Apa, bagaimana ini bisa berhasil, bukankah itu tidak masuk akal? Setelah mendengar untuk apa Xiao Luo berada di sana, dokter yang bertugas di ruang bersalin langsung keberatan, melahirkan anak bukanlah main-main. Bagaimana dia bisa dibiarkan melakukan apa yang dia mau? Bagaimana jika sesuatu terjadi pada ibu? Siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu? Direktur, jangan membuat kesalahan seperti itu. Guo Taining menunjukkan tanda-tanda keengganan dan bertanya, Xiao Luo, apakah kamu punya? Direktur Guo, jika terjadi sesuatu pada ibu hamil, saya akan bertanggung jawab penuh. Kami baru saja menandatanganinya secara hitam putih di atas kertas, kata Xiao Luo, langsung menyela. Kata-kata mudah diucapkan, tapi Guo Taining masih merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, calon ibu setara dengan 2 nyawa. Itu tidak seperti tikus di laboratorium. Jika sesuatu terjadi, tanggung jawab bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Xiao Luo, rumah sakit tetap harus mengambil tanggung jawab utama. Dr. Liu, Guo Taining mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar dokter yang bertugas tetap tenang. Pergi dan panggil perawat itu. Bersiaplah untuk situasi darurat apapun. Jika ibu menunjukkan tanda-tanda kelainan, segera dikirim ke ruang bersalin, instruksinya. Direktur, lakukan saja apa yang aku katakan. Guo Taining bertekad. Selama dia ingat mantan istrinya bunuh diri dari lantai 5 karena rasa sakit yang tidak dapat ditanggungnya, dia seolah-olah dibius. Dia tidak ingin tragedi ini terulang kembali, jadi dia memiliki keinginan yang tak terbayangkan untuk metode persalinan yang tidak menyakitkan ini. Dr. Liu tidak punya pilihan selain menyetujui dan mulai melaksanakan perintah Guo Taining. Tak lama kemudian, banyak perawat yang datang ke ruang tunggu membawa berbagai peralatan untuk perawatan darurat. Begitu ada indikator dari ibu hamil, mereka akan segera mengambil tindakan yang sesuai. Kamu bisa mulai sekarang, kata Guo Taining pada Xiao Luo. Xiao Luo mengangguk sebagai jawaban. Dia berhenti di depan seorang ibu hamil yang terbaring di ranjang rumah sakit terdekat dan perlahan melepas monitor janin di tubuhnya. Dia meminta perawat melepas celananya dan memperlihatkan punggung bawahnya. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Dia bilang dia bisa membantu ibu hamil mencapai persalinan yang benar-benar tanpa rasa sakit. Mungkinkah dia hanya seorang penipu yang mengambilnya dari internet? Tidak ada metode seperti itu di dunia ini. Beraninya dia mengatakan dia bisa menghilangkan rasa sakit ibu hamil sepenuhnya. Para perawat muda mulai berbicara dengan suara pelan. Semua orang skeptis dan tidak percaya bahwa Xiao Luo memiliki kemampuan seperti itu. Berhenti bicara dan bersiaplah untuk perawatan darurat apapun. Dr. Liu terbatuk-batuk sebagai pengingat. Dia memiliki otoritas di ruang bersalin, dan suaranya yang dingin menyebabkan semua perawat menutup mulut dan berhenti berbicara. Xiao Luo pura-pura tidak mendengarnya sambil mengeluarkan jarum berukuran 10 cm setipis sehelai rambut. Dia perlahan menusuknya ke posisi titik akupuntur Changqiang dengan kekuatan yang lembut dan lembut. Kemudian, dia memutar jarum tersebut dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Ibu hamil yang awalnya melolong kesakitan, langsung berhenti. Untuk memasang jarum ini, Anda perlu mengukur kedalaman tulang ekor ibu hamil. Jarum ini harus ditusukkan secara akurat ke bagian terakhir tulang ekor tanpa kesalahan apapun, dan selama pemasangannya harus ringan tetapi tidak terlalu ringan. Jika terlalu ringan maka efeknya tidak akan terasa, dan sebaliknya akan semakin menambah rasa sakit pada calon ibu jika terlalu berat. Sedikit kekuatan saja sudah bagus, katanya, jarum pertama akan menguji keterampilan jari-jari Anda, jika Direktur Guo ingin menguasai metode ini, maka diperlukan lebih banyak latihan. Xiao Luo menjelaskan prosesnya kepada Guo Taining saat melakukan akupuntur. Dia bukanlah orang yang egois, dia juga bukan perwujudan Buddha yang hidup. Jika diizinkan, maka ia tidak akan segan-segan memberikan sesuatu kembali kepada masyarakat. Setelah jarum pertama, jarum kedua harus ditusuk pada titik akupuntur yang guan di punggung. Jarum ini tentang kecepatan. Itu harus dimasukkan dengan cepat dan dapat menghilangkan rasa sakitnya, jelas Xiao Luo. Begitu Xiao Luo berhenti berbicara, jarum tipis itu sudah menusuk titik yang guan di punggung ibu yang bersalin. Setiap orang yang menonton tercengang. Terlalu cepat sehingga mata mereka sulit mengikuti prosedur. Jarum itu seolah-olah dicabut dari udara tipis sebelum ditusukkan ke punggung wanita hamil itu. Sejak saat itu, tidak ada yang berani memandang Xiao Luo dengan acuh tak acuh. Bahkan Dr. Liu pun tercengang. Kecepatan tangannya sangat mengejutkan, dan tekniknya sangat profesional. Setelah kedua jarum tersebut dipasang, ibu hamil tersebut tidak lagi berteriak-teriak, bahkan pada akhirnya ia bisa membuka matanya untuk melihat sekeliling. Guo Taining merasakan kegembiraan yang aneh di hatinya. Dia segera berseru, Dr. Liu, segera tanyakan bagaimana perasaannya. Dr. Liu segera mengambil alih, lalu berjalan dan berkata, Liang Qiaoli, apakah kamu masih merasakan sakit sekarang? Tidak menyakitkan, tidak sakit sama sekali, dokter. Apa yang salah denganku? Apakah ini normal? Tanya calon ibu, sedikit panik, karena rasa sakitnya sudah hilang. Segera berikan dia tes pemantauan janin dan periksa derajat pembukaan leher rahimnya. Oke, beberapa perawat segera memasang kembali monitor janin pada ibu hamil, dan dalam waktu singkat hasilnya sudah didapat. Dr. Liu, alat monitor janin menunjukkan kondisi ibu normal, dan kontraksi rahim juga sangat teratur. Pembukaan serviks normal dan melebar hingga 5 inci. Kedua perawat tersebut melaporkan keadaan ibu hamil tersebut. Dr. Liu buru-buru bertanya kepada ibu hamil itu, Liang Qiaoli, apakah kamu merasa ingin minum? Iya, perasaannya semakin kuat, jawab ibu hamil itu. Dia akan melahirkan, segera kirim dia ke ruang bersalin. Menghadapi skenario seperti itu, Dr. Liu yang berpengalaman dengan cepat mengambil keputusan. Apa, hampir melahirkan, tidak merasakan sakit saat melahirkan. Semua orang di ruang bersalin kaget. Guo Taining membelalakan matanya, dan rahangnya ternganga. Dia memandang Xiao Luo dengan tidak percaya. Masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh obat-obatan arus utama sebenarnya telah diselesaikan oleh pemuda di depannya hanya dengan 2 jarum suntik. Begitu berita ini tersebar, seluruh profesi medis pasti akan terguncang karenanya. Karena saya di sini sekarang, mari kita bantu semua ibu hamil meringankan penderitaan mereka. Direktur Guo juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk mempraktikkan teknik ini, kata Xiao Luo. Bagus, bagus. Guo Taining mengangguk penuh semangat. Tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Seandainya dia bertemu dengan pemuda ini 10 tahun yang lalu, mendiang istrinya tidak akan meninggal.